Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi ya di acara RSP Bincang Santai, yang mana RSP itu adalah channel Santri Purworejo yang insya Allah kedepannya akan ikut andil atau ikut eksis di dunia maya, karena mengingat tuntutan zaman, kita itu tidak hanya hidup di dunia nyata, tapi kita juga hidup di dunia maya. Oke, untuk kali ini sudah ada bersama kami beliau Ustadz Amin Ma'ruf, salah satu dosen Ma'had Ali Al-Iman Bulus. Assalamualaikum Yai. Iya, waalaikumsalam Gus. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. RSP bisa sowan kalih panjenengan. Sebelum berbincang lebih lanjut, mungkin dari teman-teman netizen banyak yang belum mengenal panjenengan, bisa diperkenalkan terlebih dahulu, monggo. Kenalan orang ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati terkhusus Bapak Moderator Gus Ajit, Gus Suran ini, teman-teman semua pengurus RSP dan santri-santri pengurus semua. Nama saya Amin Ma'ruf. Ya, rada mirip dengan wakil presiden, lumayan itu kan. Asal dari Kebumen, tepatnya Gombong, Kecamatan Kuarasan. Untuk pendidikan, saya terakhir mondok di Al-Iman Bulus, terus mukim tahun 2019. Ya, sampai hari ini masih ya ikut-ikut tabarukan di Pondok Al-Iman Bulus Gebang Purworejo. Gitu. Waktu saya masih mondok itu jenengan juga pernah menjadi ya nek bahasane di Bulus itu pembimbing komplek saya, dan waktu itu jenengan masih belum untuk apa ya, kalau boleh dikatakan karirnya itu belum sampai kayak saat ini, ngaten lho. Saat ini memang apa? Mulai dari dan waktu saya mukim, awal mukim jalan itu juga terpilih menjadi kepala pondok pesantren Al-Iman Bulus nggih. Periode dari tahun berapa sampai tahun berapa niku ya? Untuk kepala pondok Al-Iman saya 2017 sampai 2019. 2017 sampai 2019. Setelah itu langsung mukim, langsung nikah atau ya nikah terus mukim. Oh, nikah terus mukim. Ini karena beliau itu berorganisasi banyak sekali, salah satunya juga tidak asing kalau bagi teman-teman yang aktif di Basul Masail pasti tidak akan asing dengan beliau. Selain menjadi dosen Ma'had Ali, beliau juga sebagai moderator inti di lembaga Basul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purworejo. Nah, oke, untuk apa namanya, jenengan sendiri itu di Ma'had Ali bahasanya napa niku, kalau mboten kuliah niki mboten ngertos niki. Mengisi kajian apa niku ya? Nah, bahasanya napa niku, tolong dijelaskan sekalian niku. Ngaji apa ngono ya? Wah, nggih niku nggih. Nah, untuk saya pribadi diamanai di Ma'had Ali itu kitab Mabahis fi Ulumil Quran. Jadi tentang Ulumil Quran dasar lah. Oh, Mabahis fi Ulumil Quran yang karyanya Syekh Manakoton dan Subhi Soleh ya. Itu dari mulai 2018 sampai hari ini gitu. Oh, nggih, dan masya Allah, dari apa namanya, dari penggemar fikih ataupun pengkaji rutin fikih berlari lagi ke ilmu Quran, dan sekarang ini nanti akan kita wawancarai seputar aswaja. Niku kira-kira pripun Yai? Sampai bisa menguasai ilmu sebanyak itu bagaimana Yai? Kisi-kisinya ngeten bagi kita supaya jadi kita santri itu jangan terpetat oleh apa sekedar ketika belajar ini terus nggak mempelajari yang lain, atau fokus ini terus dianggap hanya itu yang tahu itu. Jangan juga terpetak oleh
semacam titel itu. Oh. Linier apa-apalah bahasanya itu. Santri itu belajar nahwu shorof, tapi insya Allah fikih yang ngerti itu kan. Bab jinabah yang ngerti itu kan. Bab toharoh yang ngerti. Santri belajar usul fikih, tapi secara tidak langsung di situ juga ada bab-bab yang terkait dengan ulumul Quran. Jadi sebenarnya ya tinggal kita ketika belajar usul fikih di situ juga ada bab-bab terkait melumpuhkan, contoh seperti ngam, khos, itu kan, mutlak, muqayyad, mujmal, bayan, dilalah dan seterusnya. Hanya saja nanti di ulumul Quran ada tambahan seperti biasalah sebabun nuzul, makiyah madaniyah, rasul musmani dan seterusnya, manhajul mufassirin itu. Lah dari pelajaran-pelajaran itu kita di pondok kan juga belajar, kita juga ngaji tentang ngaji mafahim, kita juga ngaji Ajwibah Gholiyah karyanya Habib Zain bin Semit, kita juga ngaji Risalah Ahlussunnah wal Jamaah atau yang paling dasar ngajinya Hujjah Ahlussunnah ya. Nah, kelas 3 sanawiyah ya. Masih ingat kitabnya? Insya Allah masih nih. Alhamdulillah. Itu paling dasar lah. Hujjah Ahlussunnah insya Allah jenengan semua pasti pernah ngaji itu. Kalau kitab sing aneh-aneh belum tahu ya. Nah, minimal Hujjah Ahlussunnah itulah. Terkait apa namanya kitab, saya sedikit ingat nih, Hujjah Ahlussunnah itu di sana kalau nggak salah itu diterangkan bahwa nanti setelah apa namanya, intinya di umat zaman sekarang itu akan terpecah-pecah menjadi berapa itulah, kalau jumlah spesifiknya saya kurang hafal, itu intinya akan terpecah dan di situ dikatakan hanya satu yang benar, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan sekarang itu banyak sekali kelompok yang mengatasnamakan loh Ahlussunnah ya saya ini, yang satu kelompok lagi Ahlussunnah ya saya ini. Itu sejauh mana ya? Lebih spesifikasinya itu. Tentang hadis bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan itu kan. Memang secara umum ulama memahami hadis ini sebagai dalil bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, satu yang paling benar itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya sudah ngaji itu ya. Di halaman 26 itu dicerahkan khusus faslun fi bayani iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala salasin wa sab'ina firqatan ila angkol, langsung ke titik poin, wal firqah an-najiyah hum Ahlussunnah wal Jamaah. Itu Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengutip di beberapa pendapat ulama yang intinya bahwa ketika banyak perpecahan di dunia Islam, katakan di dalam agama Islam, firqah yang paling benar itu firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ini yang perlu untuk wawasan kita semua dan jenengan mungkin belum pernah dengar itu kan. Ada riwayat lain dari riwayat Tirmidzi, itu ada perbedaan redaksi wataftariku ummati ngala salasin wasabnina millatan, bukan firqatan. Millah. Ya, kulluhum finar illa millatan wahidatan. Lah hadis ini oleh Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Mazhab At-Tauhidiyah menerangkan bahwa yang dimaksud umat di sini itu umatut dakwah. Artinya semua manusia secara umum itu terpecah belah menjadi beberapa agama. Nah, agama yang paling benar itu satu. Jadi umat di sini yang dikehendaki menurut pandangan Syekh Ramadan Al-Buti itu umatut dakwah. Berarti manusia secara umum, bukan umat ijabah, bukan Muslim. Jadi beliau punya sudut pandang yang lain, bahwa yang terpecah belah itu kelompok manusia, terus yang paling benar satu agama itu agama Islam. Itu pandangan wawasan untuk wawasan saja. Memang secara umum riwayat-riwayat yang dipahami oleh para ulama, kelompok Islam terpecah belah, termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam Risalah Ahlussunnahnya. Tapi ternyata pandangan Syekh Ramadan Al-Buti lebih top itu. Artinya beliau punya pandangan apapun kelompoknya di dalam agama Islam semuanya benar. Lah ini untuk wawasan saja biar kita tidak mudah menyalahkan kelompok lain. Gitu. Berarti kalau kita kalau kita berpegangan pada
tadi saya sinten Yai? Turmudi sinten? Hadis dari Turmudi. Iya, yang dijadikan hujah untuk oleh Syekh Ramadan itu. Nah, hadis dari riwayat Turmudi itu berarti apapun golongan kita, apapun aliran kita, bisa dikatakanlah nuwun sewune A, B, C atau D, yang terpenting di situ masih beragama Islam, masih bersahadat, itu termasuk salah satu atau satu-satunya golongan yang terbenar, ngeten nggih. Nah, dan itu untuk salah satu pandangan dari Syekh Ramadan itu. Secara umum ya tadi seperti yang jenengan sampaikan. Dan untuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu sendiri di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah itu kan sudah jelas sekali bahwasannya umat Islam itu konteksnya kan umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Dan dari 73 itu hanya satu yang benar, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, sejauh mana plot-plotan ini adalah Ahlussunnah, ini non Ahlussunnah, atau ini semi Ahlussunnah, atau ini mendekati Ahlussunnah, itu terus pundi ya, agar kita orang awam itu bisa mengetahui, aku ikut golongan iki, berarti ini Ahlussunnah, ini kurang Ahlussunnah, itu bagaimana? Sebelum tanya ke situ mungkin jenengan perlu tanya dulu Ahlussunnah wal Jamaah itu apa itu atau lahirnya seperti apa, kronologi lahirnya Ahlussunnah. Saya tidak akan bercerita tentang sejarah, secara singkat saja. Faham Ahlussunnah itu sebenarnya sudah ada dari zaman dulu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ketika katakan abad ketiga, ketika banyak firqah yang punya faham-faham yang agak melenceng, mungkin dalam tanda kutip, katakan seperti Mu'tazilah yang menganggap Quran makhluk dan seterusnya, itu yang pionirnya seperti Imam Asy'ari dan Imam Maturidi merumuskan, mencetuskan rumusan yang sebenarnya intinya, poinnya sudah ada dari zaman dulu, tapi tidak pilih-pilih. Ibaratnya kayak gini lah, wong tahlilan, wong apa zaman sebelum ono NU kan sono. Tapi jenenge NU mulai ada kan ketika ditetuskan oleh Hadratus Syekh Asy'ari. Lah pionirnya atau Rois Akbarnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal yang lain tentu sudah banyak banget tentunya kan yang punya, yang mengamalkan amalia NU, ya. Tapi yang jadi roisnya itu Hadratus Syekh dan dilabeli dengan NU. Sama sebenarnya pikiran ide-ide Azwaja itu tentu ini dari Nabi Muhammad SAW. Tapi diberi label Ahlussunnah, terus dirumuskan dengan rapi mulai pada abad ketiga akhir oleh Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sebagai katakan roisnya lah, rois akbarnya ya. Itu secara singkat lah katakan. Sampai Imam Az-Zabidi dalam Ittifaqatul Muttaqin itu menyimpulkan ketika ada kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah dimutlakan, mesti yang dikehendaki adalah kelompoknya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi itu setelah era itu. Lah kenapa kok dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah? Ora opo Ahlussunnah wal opo atau ahli opo lah terserah itu. Kenapa kok pakai kata-kata ini Ahlussunnah wal Jamaah itu? Jadi dari ahlu itu mananya apa? Ahlun itu mananya apa? Ahlun itu ya orang yang benar-benar mugemi, ngaten mungkin kurang lebih ahlu. Mudahnya ya keluarga atau pengikut lah ya. Nah sunnah yang dikehendaki di sunnah di sini menurut Ibnu Rajab, menurut mayoritas ulama itu yang kata-kata sunnah di sini adalah satu, sunnahnya kanjeng Nabi, yang kedua tindak lambai para sahabat. Lah kok menggunakan kata-kata sunnah merujuk pada hadisnya Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin ya. Berpegang teguhlah pada sunnatku dan tindak lambai khulafair rasyidin. Berarti tidak cukup hanya didefinisikan sunat itu ya segala sesuatu hal yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi, itu tidak hanya berhenti di situ nggih ya. Itu sunnah dalam perspektif atau terminologi ilmu hadis. Makanya yang dikehendaki Ahlussunnah di sini sunnah sunnatun Nabi karo sunnah lughatan para sahabat, tidak lambai para sahabat itu. Merujuk hadis tadi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin itulah. Itu kata-kata as-sunnah itu ya.
sebagaimana juga dijelaskan di sini di Risalah Ahlussunnah wal Jamaah ini tuh faslun fi bayani sunnah ini. Beliau sama as-sunnah bitomi watasi dan seterusnya ila angkol merujuk pada miman wafid kaswaba alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Itulah. Itu pada kata-kata sunnahnya. Dan terus sebentar ya. Dan di zaman sekarang itu pasti ibarat kita promosi ya, ada salah satu label yang bagus, pasti otomatis kita juga saya induknya label ini, saya induknya label ini. Nah, agar kaum awam-awam itu tidak bingung. Oh, Ahlus Sunnah yang dimaksud dalam hadis itu yang seperti apa toh? Nah, itu dari tadi yang kita tanyakan, ciri-ciri ataupun spesifikasi ataupun apa itulah dari Ahlus Sunnah. Paling penting ciri-ciri. Nah, apa yang digendaki di hadis itu seperti nopo ya? Agar kita kaum awam ketika mengikuti salah satu golongan itu ya yang diharapkan kan tidak tersesat ngeten. Siap. Sebelum ke ciri-ciri saya terangkan dulu ke wal jamaahnya. Kenapa juga memakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di wal jamaah di sini merujuk pada dawuhnya Kanjeng Nabi sama itu bahwa ketika terjadi perpecahan katakan berpegang teguhlah pada jamaah. Salah satu hadisnya mungkin yang digunakan rujuk dalam kitab-kitab Al-Sunnah man arada buhatal jannah falyalzam al-jamaah. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di surga, berpeganglah pada jamaah. Hadis yang lain mungkin yang masyhur ayuhan nas alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Berpeganglah pada jamaah dan takutlah pada perpecahan. Lihat dari hadis-hadis inilah bahwa ternyata ketika ada itu kelompok yang benar adalah jamaah, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadilah nama itu ya. Jadi namanya ini juga tidak sembarangan. Ya juga ada dalilnya sebenarnya gitu loh. Hanya saja kita ikut-ikutan saudara Ahlus Sunnah Jamaah surga kan. Lah sekarang yang terpenting yang Anda sudah nggak sabar mengetahui ciri-cirinya. Ciri-cirinya itu. Yang pertama, ciri-ciri yang paling mudah itu merujuk pada hadis yang tadi saya sampaikan. Satu, berpegang pada sunnah Nabi, tindak lampai Nabi. Yang kedua, pada para sahabat. Dalam tanda kutip, tanpa memilah-milah. Artinya, ahli sunnah itu sangat menghormati semua sahabat. Mungkin masih ada perbedaan, wajar ya, manusiawi. Tapi tidak sampai mencela dan seterusnya. Hadis yang masyhur kan innama ashabi kan nujum fa bi ayyihim ihtadaitum. Itu apa maksudnya? Bisa diperjelas ya ini. Saya di sini sebagai apa namanya? Sebagai moderator ataupun yang bertanya. Jadi kalau saya yang menyimpulkan nanti malah repot. Itu ya. Nah, lebih jelas lagi. Tenang saja, sudah saya buatkan ringkesan untuk simpulan moderator. Biar nanti nggak salah menyimpulkan. Jadi kan Nabi mengumamakan sahabat itu ikan lucu. Apa ya bahasa mudahnya apa? Bintang-bintang lah ya. Bintang. Kepada siapa kalian berpegang atau ikut, maka kalian akan selamat, akan mendapatkan hidayah. Artinya mungkin mengikut para sahabat ini, tapi juga tanpa mencela sahabat yang lain. Titik tekannya itu mengikuti A, tapi tidak mencela B. Iya. Nah ini sebelum lari lebih jauh lagi ya. Mengikuti A sekaligus tidak mencela B, C sampai Z. Nah itu kan memang berbeda sekali, berbeda 90 derajat dari yang kita alami di negara kita tercinta, Baldatun Thayyibatun Indonesia ini. Yang mana ketika kita sudah mengikuti A, ada yang juga mencela B. Artinya seakan-akan bahwa Allah yang paling benar, Billah yang paling benar, celah paling benar. Itu bagaimana ya? Tanggapan jenengan terkait salah satu organisasi yang seperti itu, apakah juga masuk dalam koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak ya? Nanti dulu sebelum ke situ kita harus tahu secara lengkap ciri-cirinya dulu. Itu tadi kan baru poin pertama, berpegang teguh pada tindak lampai Nabi dan para sahabat. Terus tadi dari tenang dan dari yang masuk adalah lantas subuh ashab itu jangan
menghina sahabatku itu ciri pertama dulu. Nggih, Nanti ada pun kelompok-kelompok itu masuk kita itu terserah lah. Itu bahasa nanti Kita bukan mau mengvonis siapapun, kita mau belajar seperti apa sih ahli sunnah. Nah, inilah yang ahli sunnah mantap itu seperti ini, tidak mencela AB, cukup mengikuti ABC tapi tidak mencela. Saya yakin terserah Anda mau mengikut apa, yang bener, penting nggih. ahli sunnah gitu ya. Dan RSP itu yang jelas niki sebelum lanjut RSP nggih sudah jelas ahlu sunnah wal jamaah niki jelas karena mengikuti RSP tidak mencela organisasi yang lain. Niki RSP mantap. Monggo dilanjut. Poin kedua, menjaga ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah itu menjaga kolektivitas atau kebersamaan. Karena yang jadi rujukan seperti dalam kitab ini Asyibahuliyah halaman 49 itu bahwa kelompok bahwa umat Nabi Muhammad SAW yang bersifat mayoritas itu tidak mungkin tersesat. Itu bersifat mayoritas. Mayoritas. Oh, okay. Dalam takbirnya seperti ini. Ilam anna Rasulullah SAW qad amara indal ikhtilafi biluzumis sawatil a'zam wa huwal jumhur al aktsar minal muslimin. Jadi ketika terjadi keputusan apapun harus mengikuti kelompok mayoritas. Kenapa kok harus mengikuti kelompok mayoritas itu kan? Karena di sini diserangkan bahwa umat Nabi Muhammad SAW itu dijamin oleh Kanjeng Nabi yang sifatnya mayoritas tidak mungkin sepakat pada kesesatan. Gini takbirnya wa akhbaru anna ummatahu maksumuna minal istimai ala dolalatin aw khotoin fitin. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam inna ummati la tastamiu ala dolalatin. Fa iza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bisawatil a'zam. Itu. Jadi la alhamdulillah wa syukrulillah dari zaman dulu sampai sekarang kenyataan Ahlussunnah kelompok mayoritas. Karena kelompok mayoritas dalam Islam itu enggak mungkin tersesat. Dijamin oleh Kanjeng Nabi. Jadi jenengan jo bingung ikut kelompok mayoritas gitu. Organisasi beda tapi tetap firqah Islami mayoritas kita. Nah, jadi apa namanya kalau boleh saya pribadi ini menyatakan bahwasannya dari sekian banyak ini menurut pandangan saya nggak ya, dari sekian banyak organisasi yang mana ciri-ciri kalau saya paling nangkep itu ciri-ciri sawadul adzam, karena jika kita mengikuti mayoritas adapun nanti kesalahan itu kan sebagai ikhtilaful ummati rahmatun nggak ya. Nah itulah mantapnya kita. Jadi jangan takut salah loh, kita itu sudah menang mayoritas. Dan di Indonesia sendiri atau bisa dikatakan di dunia ya yang mayoritas terbanyak adalah Nahdlatul Ulama. Nah, itu dengan lambang Anda itu. Alhamdulillah RSP juga selain Aswaja lebih spesifiknya juga RSP adalah Nahdlatul Ulama, calon kader-kader penerus generasi Nahdlatul Ulama. Nah, kembali ke pembahasan Aswaja yang mana untuk membedakan bahwasannya kita itu Aswaja dan lainnya lagi itu setengah Aswaja, itu yang lebih apa namanya menonjol itu dari apanya ya? Tapi ciri pertama itu mengikuti tentang Nabi dan sahabat. Yang kedua menjaga kolektivitas. Yang ketiga menerima ijma. Ini dalilnya sama seperti tadi Imam Majelis Islam menerima ijma. Jangan ngetos ijma secara usul fikih itulah ya. Lah yang keempat ini yang paling penting. Firqah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Lah ini ciri yang paling utama, yang paling mudah mungkin itu tidak mudah mengkafirkan kelompok lain meskipun beda. Seperti yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad itu ada referensinya. Oh ya tentu. Itu kita itu santri harus kutubul mu'tabarah ya. Jadi tidak hanya sekedar tidak boleh mengkafirkan tapi tidak ada referensi ngaten nggih Yai. Oke. Coba kalau kamu boleh dibacakan. Di bab at-tahdzir mil mujasafah bit takfir pada poinnya qala al-allamah al-imam Sayyid Ahmad Masyhur al-Haddad wa qad inaqadal ijma' ngalaman takfiri ahadin min ahlil kiblat. Terus ijma' ulama bahwa dilarang mengkafirkan sesama ahli kiblat selama sembahyang madhep kula ning Jawa Indonesia maca syahadat walaupun beda tidak boleh dikafirkan. Itu. Bahkan mungkin ketika ada seseorang
Jadi goyo-goyo kayak melakukan kekufuran, dolan mengopo lah saya tidak memberikan contoh. Itu harus diklarifikasi dahulu. Harus diklarifikasi dahulu, janu-janu kita aja yang salah paham. Umpama diklarifikasi dilalah fi'il memang benar-benar menunjukkan kekufuran dan bisa ditakwil untuk yang lain. Atau masih ada ulama yang berpendapat itu tidak dianggap kufur, itu tetap harus ditakwil. Karena saking hati-hati nih kita ahli sunnah. Jadi mur hanya sekedar cecetan, sekedar dolan mengopo, sekedar solo moco apa dianggap kafir itu terlalu fatal. Gitu. Jadi ahli sunnah sangat berhati-hati dalam memvonis kafir. Nah, ini apa tahu dalil? Aduh. ini ngeten, apa namanya? Kita semakin mantap dari yang nuwun sewu, mungkin dari para netizen dari dulu itu kurang mantap ahli sunnah itu ya seperti apa toh. Nah itu tadi sudah jelas dibacakan ibaratnya ataupun referensinya bahwa salah satu ciri khas dari ahlu sunnah wal jamaah yang benar-benar ahli sunnah itu tidak mudah mengkafirkan orang yang masih beribadah nggak madhep mulon. Ya jelas ini konteksnya sholat ya, bukan ibadah lain. Pokoknya kita Islam mereka tuh sholat. Kayak kita kan kita kenal paham ahli sunnah salah satunya kan bahkan pelaku dosa kayak apa wae. Selama itu tadi syahadat itu pasti Islam gitu kan. Ini kan luar biasa. Ini sebenarnya sangat simpel. Jika kita jika kita mau memfikirkan secara jernih itu ngapain kita mengkafir-kafirkan orang lain sedangkan kita masih sama-sama syahadatnya juga sama ngeten nggih. Jadi memang ahli sunnah yang benar-benar ahli sunnah itu untuk menilai orang lain, untuk mengecap bahwa orang lain itu kafir atau apa atau bid'ah. Nah, ini yang sering di bawah kafir itu mungkin ada bid'ah. Nah, termasuk ciri-ciri ahli sunnah itu tidak mudah menuduh atau memvonis hal-hal yang baru dengan bid'ah yang sesat. Itu ciri-ciri ahli sunnah juga. Itu tidak mudah memvonis hal-hal baru. Bid'ah sesat enggak? Karena kita kenal bid'ah itu ada dua itu kan. Ya meskipun Imam Nawawi membagi 5 kita simpel dua kita pakai yang ketiba. Itu bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah mazmumah itu kan. Bid'ah hasanah itu hal-hal yang baru yang belum ditemukan zaman Kanjeng Nabi tapi secara substansi itu mendukung atau tidak bertentangan dengan ajaran Kanjeng Nabi atau ajaran syariat. Contoh mudah zaman Kanjeng Nabi wis ana alfiyah burung. Pelajaran nahwu ana burung nyimriti kira-kira sahabat apalan alhamdulillah ikut pafaqah kira-kira. Itu. Iya berarti bid'ah. Tapi bid'ah yang hasanah. Contoh lain zaman Kanjeng Nabi wis ana pondok pesantren burung. Jelas belum ada ya. Madrasah wis ana burung. Belum ada ya. Lah ini hal baru yang tidak ditemukan zaman Kanjeng Nabi, tapi secara substansi ini malah mendukung proses belajar syariat katakan ya, proses belajar syariat. Tradisi di desa yang zaman dulu tidak ada tapi isinya pelajaran ono sholawatan, ono dan sebagainya. Ini bid'ah hasanah. Lah bid'ah mazmumah itu sebaliknya. Hal-hal yang baru kadang tidak ditemukan zaman Kanjeng Nabi, tapi secara substansi syar'i bertentangan dengan syariat. Contoh mudah lah mungkin ada kelompok yang punya pemahaman mujasimah lah. Tahu mujasimah? Belum. Mujasimah ini menganggap Allah itu punya jisim. Kan jelas bertentangan dengan nas laisa kami selihi saifun. Nggih, leres niku. Tabinya juga ada dalam ini. Dan itu enggak hanya sekedar nganu ya, ada juga ibaratnya itu. Ya tentu Anda itu kan minta ngibah. Saya beri. Nggih. Mayal bid'ah hasanah. Nggih. Al bid'atul hasanah ya mara'ahu a'immatul huda mimma yuwafiqul kitab wa sunnah min haitsu isarul anfa wal aslah. Ila angkol langsung mukobile sing fitnah mazmumah tadi ya kullu ma khalafa nususul kitab was sunnah au kharaqa ijma'al ummah kal mazhabil fasidah. Itu takbirnya sedang nggih. Berarti ciri utama yang paling mudah bagi kita orang awam katakan ya. Itu ciri-ciri ahli sunnah wal jamaah tidak mudah mengkafirkan kelompok lain meskipun beda, meskipun mungkin pelaku dosa besar katakan. Terus tidak mudah menuduh bid'ah hal-hal yang baru. Artinya tidak menuduh bid'ah sesat gitu.
Berarti memang kalau kita dalami bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dengan begitu hati-hatinya sampai hal-hal yang baru yang jelas itu sudah jelas itu pada era Kanjeng Nabi, pada masa Kanjeng Nabi itu tidak ada moro-moro kita tidak bisa langsung memvonis bahwa hal tersebut adalah bid'ah. Waqulu bid'atin dolalah, waqulu dolalatin finar, itu tidak bisa seperti itu nggih. Tidak dong. Anda harus belajar waqulu juga ini. Tapi juga ada di situ tentang masalah kulu itu. Kulu itu kan nek cara usul fikih memang lil ngam, ya. Memang lil ngam, tapi harus dipahami. Ngam itu ada 3 nek cara usul fikih. Ada am yang mahsus, ada am yang al-murad bil khusus, ada ngam yang apa katakan al-baqi ala umumihi. Yang penjelasannya sebagai kudu ngaji usul fikih. Itu ada am al-baqi ala umumihi, berarti amnya itu memang tidak ada taksisnya terus berlaku. Ada am yang al-murad bil khusus, bentuknya am tapi yang dikehendaki adalah khusus. Ada am yang mahsus, bentuknya am tapi nanti ditaksis. Contoh kulu bid'atin dolalah wa kulu dolatin finar. Semua apa tadi? Hal-hal yang baru. Nah, itu pasti bid'ah. Bid'ah. Dan setiap sesuatu yang bid'ah itu dolalah. Ya. Nah, itu ditaksis dengan mana? Ditaksis dengan hadis di tentang itu. Lah ini ternyata itu ada taksisnya. Apa taksisnya? Hadis juga. Man ibtadanga bid'ata dolalatin la turdillaha wa rasulahu kana alaihi mislu asami man amila biha. Ini riwayat hadis riwayat atau Imam Tirmidzi Ibnu Majah. Terus ternyata hadis kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finar itu ditaksis dengan hadis ini bahwa intinya bid'ah yang dikehendaki ada bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah bi la turdillaha wa rasulahu. Artinya apa? Ya tadi saya sampaikan tidak sesuai dengan ajaran syariat. Oh, alah. Taksis oleh ini tadi itu ngam yang apa? Maksus. Ngam yang taksis dengan hadis ini disampaikan dalam kitab Bajibah tadi halaman itu. Dan untuk teman-teman netizen bahwasanya memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau kita ingin memahami lebih detail lagi itu insya Allah kami RSP melalui media online kami bisa ikuti Facebook kami yaitu Robito Santri Purworejo, atau ikuti juga channel YouTube kami RSP Online. Nah, ini yang menjadi PR teman-teman. Jangan hanya sekedar tonton-tonton saja. Kita ini benar-benar mengeksplor, mensiarkan apa itu aswaja. Jadi ya ditonton, di-like, di-share, lalu di-subscribe. Nah, itu sudah nilai ibadah, ngeten nggih. Kurang lebih seperti itu. Menurut Anda lah karena nggih, matur suwun nggih untuk kali ini kajian kita sampai di sini. Terus mungkin untuk titik poinnya tadi ciri-ciri yang mudah, tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menuduh fitnah sesat. Tapi kita juga yakin bahwa kita yang kita laksanakan lewat rutinitas hajiran kita termasuk ahli sunnah. Tapi ya seperti tadi kita juga tidak mudah, jangan mudah menuduh yang lain tidak ahli sunnah, apalagi sampai kafir, apalagi fatal. Oke, kita laksanakan apa saja yang kita yakini. Ono sing beda titik ya wajar karena menungso pikirannya beda-beda. Nah, itu. Kok ngono wong ngafirke dhewek umpama ya wis surke wae. Bila perlu kalau ada mungkin netizen yang sering mendengar orang yang mengkafir-kafirkan, pindah saja channelnya ke RSP. Nah, di sini akan kita kupas secara tuntas apa itu bid'ah, apa itu ajaran-ajaran yang baru yang tidak kategori bid'ah dolalah. Itu insya Allah kedepannya akan kita kupas secara tuntas bersama Ustadz Amin Ma'ruf. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Matur suni atas waktu yang diberikan kepada kami. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa ajak teman Anda, ajak rivalitas Anda, ajak kubu sebelah untuk menonton channel RSP Online. Karena di RSP Online insya Allah kedepannya kita akan terus mendalami, mengkaji, mengeser, mempublikasikan seputar Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga apa itu yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, sekian dulu dari kami. Saya Ajidi Rahman.
banyak kesalahan dari awal, mohon maaf. Kita akhiri, hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.